Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, selamat datang di podcast PT Bintang Karya Sarana, tempat ngobrol seru seputar dunia kerja dan strategi bisnis outsourcing masa kini. Oke, kali ini balik lagi pada saya Niki dan saya di sini. Kita di sini akan membahas seputar materi atau pengetahuan tentang perusahaan atau industri outsourcing, dan saya di sini tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh Ibu Irma Zain selaku Direktur dari PT Bintang Karya Sarana. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, gini Bu, jadi kita memang mau ngebahas topik yang cukup menarik ya, terutama di dalam industri outsourcing, apalagi Bu Irma sudah punya pengalaman yang cukup panjang di dunia bisnis outsourcing. Nah, jadi topik kali ini kita akan membahas tentang peran outsourcing atau peran perusahaan atau industri outsourcing dalam meningkatkan efisiensi perusahaan. Siap. Seperti itu. Oke, Bu, kita langsung aja kita bahas nih ke yang pertama. Menurut Ibu Irma, sebenarnya kenapa sih outsourcing ini bisa menjadi solusi efisiensi untuk perusahaan-perusahaan atau beberapa perusahaan klien kebanyakan itu? Iya, Pak Niki, kita tahu outsourcing ini adalah satu bidang jasa ya, yang mengkhususkan diri mengelola jasa ya, baik itu penyediaan tenaga kerja untuk cleaning service, security, driver, atau catering gitu ya, karyawan lepas pantai, itu semua perizinannya satu kesatuan, yaitu perizinan alih daya. Yang kita tahu sekarang outsourcing gitu ya. Nah, tadi yang pertanyaannya Pak Niki adalah kenapa outsourcing bisa menjadi solusi efisiensi untuk banyak perusahaan? Itu sudah pasti menjadi solusi efisiensi. Karena apa? Di sebuah perusahaan itu harus fokus pada bidangnya. Jadi bisa saja dia meng-hire orang untuk membersihkan misalnya kantornya dia, tapi artinya kan dia jadi dualisme pemahaman pemikirannya. Dia harus fokus, sementara dia harus fokus di tempat pekerjaannya. Jadi dia harus juga mengurusi kebersihan, dia harus juga mengurusi pengamanan. Jadi agar pendapatan perusahaan di mana tempat dia bekerja itu menjadi maksimal, jadi dia lebih fokus di core bisnisnya, sementara yang jasa untuk pengadaan cleaning, security itu diberikan kepada perusahaan alih daya. Makanya dia agar peranannya memberikan peran masing-masing. Jadi di perusahaan tersebut cakupannya mencapai target yang mereka inginkan, sehingga mereka fokus untuk capaian target tersebut. Dan jasa cleaning ini adalah dialihkan kepada perusahaan outsourcing yang membidangi perusahaan alih daya, seperti itu. Oke, berarti memang secara besar sangat membantu sekali, Bu. Sangat membantu, sangat sekali membantu. Jadi memang mungkin perusahaan-perusahaan klien juga bisa tetap fokus pada bisnis dan bidangnya masing-masing gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalau dari persepsi Ibu atau pemikiran Ibu sendiri, betul atau tidak kalau outsourcing ini itu bisa menghemat budget klien? Kita persepsinya dari mana? Kalau untuk penghematan, mudah-mudahan kita arahnya ke sana. Jadi terutama penghematan tenaga, pikiran, gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau mereka lebih fokus, jadi tidak lagi membuang tenaga untuk mengurusi untuk cleaning, security gitu. Jadi dia lebih fokus, jadi sehingga tenaganya juga bisa terkondisi dengan baik, dia di core bisnisnya gitu ya. Nah, kalau ini kan secara biaya, karena memang udah aturannya pemerintah, kita mengacu misalnya upah mengacu UMR, ya kan. Jadi kita tidak bisa keluar dari
hal tersebut. Betul. Kalau itu dikatakan lebih ini, ya kita lihat dari sisi mananya. Mungkin bisa jadi lebih kurang sedikit. Tapi adanya kami itu sangat membantu terhadap perusahaan klien kami agar klien kami bisa lebih fokus di core bisnisnya. Oke, berarti di sini berarti konteksnya menghemat dari segala aspek ya Bu ya, Iya, tidak satu betul, aspek saja. betul. Oke, kita lanjut nih ke topik yang cukup lumayan agak sedikit detail. Kalau menurut Ibu Erma bagaimana ada tanggapan atau stigma mengenai ternyata outsourcing ini tuh bisa dibilang murahan atau kurang terpercaya, itu menurut Ibu sendiri gimana sebagai yang sudah mendalami industri ini? Iya, teman-teman kan begini ceritanya, kalau banyak hal ya di antara kita juga ya, di antara bukan hanya perusahaan outsourcing, saya rasa ya, menurut pendapat saya ya, jadi banyak hal yang misalnya tanda kutip mereka mau nakal di banyak bisnis manapun banyaklah terjadi. Jadi tidak sesuai dengan aturan, misalnya upah direndahkan gitu ya, misalnya mohon maaf ada hal-hal yang di bawah standar yang kita berikan ke teman-teman, banyak. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut juga ya namanya juga ini ya, banyaklah, kita tidak bisa indahkan seperti itu. Cuman khususnya di Bintang ini nggak ada yang seperti itu ya. Kita nggak main seperti itu ya. Bahkan untuk teman-teman di lapangan juga kita berkontrak dengan klien, seberapa yang klien setujui dana tersebut, sejumlah itu pun kita sampaikan ke anak-anak. Jadi tidak ada satu perak atau satu sen pun kita potong. Cuman kan itu kembali lagi ke orangnya, saya rasa ya. Betul. Banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang baik, yang mumpuni, yang bagus, yang sehat, ya kan semua kita bisa pilih gitu ya. Kita tidak bisa ngejudge untuk si A jelek, si A enggak bisa. Jadi semua kita persembahkan di pelayanan yang paling prima kita punya. Kita persembahkan sebaik mungkin, anak-anak juga sejahtera. Jadi dia juga insya Allah asik-asik aja bekerja gitu ya, dengan semangat 45 bahkan ya, dan nggak mau pindah-pindah gitu ya. Kalau sudah dilakukan seperti itu, dimanusiakan, diwongke kalau bahasa Jawanya gitu ya, mereka juga senang bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Jadi gitu sih. Jadi banyak juga lah perusahaan yang baik, yang sangat baik, bahkan semuanya tergantung. Kita tidak boleh menjudge. Oke, berarti memang kalau stigma memang sebenarnya banyak sekali ya Bu ya, stigma mengenai begini. Cuma kalau dari PT Bintang terutama itu memang selalu teratur ya Bu ya. Insya Allah terlalu teratur ya, kita berikan tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan gaji ya. Kemudian juga yang paling penting itu tidak pernah ada potongan satu perak, satu sen pun. Jadi kita berkontrak dengan klien seberapa jumlah yang disepakati dengan klien, sejumlah itu pun kita sampaikan ke anak-anak. Jadi yang terpenting itu saya rasa, jadi amanahnya tersalurkan dengan baik. Jadi sehingga mereka juga bekerjanya dengan baik, udah gaji terima gaji tepat waktu, terus jumlahnya juga bagus. Nah, ya dia semangat pasti. Semangat gitu Pak. Oke, menarik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut Bu Erma, betul atau tidak kalau perusahaan outsourcing itu selalu menjamin kualitas kerjanya dan bisa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dia kerjakan? Saya rasa harus Pak. Semua perusahaan outsourcing itu ingin do the best, memberikan pelayanan yang terbaik. Karena ini kan jasa Pak. Jadi jangan sampai misalnya tanda kutip amit-amit ya Pak, kan kita menjalani pengamanan gitu ya Pak ya. Misalnya saya ambil contoh, ini sebuah pengamanan. Kita hadir di sana, kita dikontrak di sana untuk pengamanan.
ternyata nggak aman, misalnya ada kehilangan atau apa. Nah ini amit-amit kita harus berbagai cara supaya tidak terjadi seperti itu. Hadirnya kita justru harus lebih menyamankan klien. Klien itu bisa safe sama kita, bisa nyaman, bisa percaya, bisa terkendali gitu ya semuanya. Itulah bentuk dari pelayanan kita kan. Jadi mudah-mudahan sih kita semua perusahaan Alidaya, saya yakin juga untuk perusahaan Alidaya yang lainnya itu ingin mencapai sebuah perusahaan terpercaya bagi klien-kliennya gitu sih Pak. Oke. Kalau misalkan bisa dikasih tahu sedikit, kalau misalkan ada komplain nih, misalkan nih contoh aja ada komplain, apa tindakan preventif dari Bintang nih? Kalau menurut Ibu apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan ada komplainan sedikit. Saya langsung datengin Pak biasanya. Oke. Apalagi komplainan itu mengenai misalnya kan selama, saya infokan dulu ya, selama Bintang berada, selama Bintang itu berjalan dengan baik sampai dengan detik ini, tidak pernah komplain. Ya kalau komplain mah biasa tetap ada ya, tapi tidak pernah komplain yang, karena kita juga integritas kita jaga ya. Jadi komplain itu misalnya kemarin nih saya ada di Cikarang ya, Cikarang itu saya dipanggil gitu ya, karena mereka project ada beberapa yang salah naruh barang, langsung kita perbaiki Pak. Kita datang orangnya dan kita bikin kondisi yang rolling atau apa ya, jadi sehingga hal-hal tersebut yang dikomplain itu tidak akan terjadi lagi. Gitu Pak. Jadi kita memang penanganannya harus dengan melayani ya, si klien ini mau apa, klien ini maunya bagaimana, kita harus buat simulasinya supaya tidak akan terulang lagi kondisi-kondisi yang tanda kutip kita tutup semua pintu yang kira-kira membahayakan atau tidak aman, tidak nyaman gitu, kita tutup semua pintu. Jadi mudah-mudahan solusi buat mereka yang dimana Bintang ini berada di areanya itu. Gitu Pak. Oke, berarti memang selalu responsif atau cepat tanggap ya? Harus Pak, responsif. Kalau saya lebih mendahulukan klien Pak. Jadi kalau saya tiba-tiba lagi ada di mana gitu ya, nggak terlalu urgent gitu ya, nggak terlalu urgent sekali, bila ada panggil saya langsung Pak, mau jauhnya semana saya pasti bilang gini, tunggu saya 2-3 jam lagi ya, karena mungkin saya agak jauh jadi nyampe perkiraan sampai ke situ 3 jam, tapi saya selalu hadirkan muka saya nih, saya selalu hadirkan ke klien supaya klien itu merasa safe, oh langsung Bu Erma yang nangani. Oke, berarti ada trust langsung, dari petinggi direktur langsung turun nih, berarti itu kasih bisa trusted langsung. Bukan, ya? Kalau saya, kalau beberapa klien yang langsung telepon ke saya, tapi kalau yang nggak telepon ke saya mungkin itu kondisinya cukup dengan operasional. Ya. Tapi kalau mereka maunya saya yang hadir, saya akan hadir Pak. Gitu. Berarti menyesuaikan juga ya? Oke, menarik, itu bagus juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dan mungkin bisa jadi sedikit pesan-pesan sedikit. Mungkin Ibu bisa kasih pesan untuk selalu memakai jasa outsourcing itu apa nih buat para penonton? Ya, kembali ke nomor 1 itu tadi Pak, bila memang klien beberapa perusahaan ingin agar supaya core bisnisnya bisa lebih fokus dikerjakan, ya harus berkontrak dengan bekerja sama bermitra dengan perusahaan-perusahaan Alidaya seperti PT Bintang Karya Sarana ini. Namun begini Pak, kan memang setiap bisnis, setiap perusahaan, setiap gedung, setiap sekolah, setiap apapun itu pasti membutuhkan jasa cleaning service. Karena mereka juga kan, mereka lagi kerja kamar mandi kotor atau kamar mandi atau ada tamu yang harus diladenin, harusnya ada OB gitu ya, atau
sampah di mana-mana itu juga harus ada. Jadi biar mereka juga fokus gitu bekerja. Jadi tidak ada yang, setahu saya itu tidak ada bisnis apapun yang tidak membutuhkan pengamanan. Ya. Pasti membutuhkan pengamanan. Dan tidak ada bisnis apapun yang tidak membutuhkan cleaning service. Ya. Pasti membutuhkan cleaning service. Jadi perusahaan Alidaya di bidang menyalurkan tenaga kerja ini itu sangat dibutuhkan, Pak. Sangat dibutuhkan. Jadi buat saya, buat kami, bagaimana pelayanan itu setiap kali harus ditingkatkan kembali supaya perusahaan kita bisa memberi solusi bagi klien-klien. Mungkin bisa bilang kesannya sepele, cuma penting ya Bu ya sebenarnya. Nggak sepele, Pak. Sangat penting. Sangat penting. Karena kalau misalnya gini, ini ada satu tagline yang bagus ya. Aman itu mahal. Ya. Tapi lebih mahal kalau nggak aman, Pak. Betul. Kehilangan, ya. Habis semua. Aman emang mahal. Betul. Tapi lebih mahal kalau tidak aman. Gitu, Pak. Ya, menarik, betul. Ini sesuatu yang kita harus citra itu baik-baik gitu ya, pelayanan itu dikondisikan sebaik mungkin gitu ya. Dijaga terus supaya klien-klien itu senang bermitra dengan kita gitu ya, bermitra dengan kami, senang, dia puas gitu. Kalau ada bintang semuanya jadi nyaman, kalau ada bintang semuanya jadi aman, semuanya jadi bersih gitu. Mungkin terakhir satu pertanyaan saya, ada nggak Bu klien yang dari PT Bintang ini ya yang sudah bekerjasama bertahun-tahun, yang paling lama ada berapa tahun bisa? Oh ya ampun, sekarang ini Bintang Karya Sarana itu Bintang itu saya hanya menerima yang pembayarannya bagus. Ini saya pilih-pilih sekali ya, kepada klien yang loyal klien yang ada sekarang ini. Jadi kalau mau Pak Diki bertanya seberapa lama klien yang ada sekarang ini, itu udah lebih dari 10 tahun, Pak. Dan perusahaan kami sendiri sebetulnya sudah berjalan hampir 17 tahun, Pak. Nanti November besok Bintang udah 17. Gitu. Jadi buat kami ini sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh para customer ke kami ya, untuk bisa lebih berprestasi lagi gitu ya, lebih menjaga lagi gitu. Jadi udah 10 tahun nih Pak, bahkan ada ya kita buka 1 tahun, kita kan berdiri itu di 2008 ya Pak. 2008, 5 November 2008. Kemudian 2010 itu kita sudah mulai berkontrak dan sampai sekarang pun masih dengan kita. Luar biasa. Udah 15 tahun gitu. Berarti kalau ada klien yang 10 tahun lebih berjasa, berarti itu benar-benar sangat terpercaya sekali Bu ya, sampai tidak tergantikan selama kurang lebih 10 tahun itu ya Bu ya? Iya, karena mereka sudah merasakan kinerjanya Bintang ya. Mungkin ini juga sih Pak, mereka sudah sangat percaya gitu ya. Karena kan kita harus memberikan kepercayaan itu ya. Harus trust itu nomor 1. Nggak ada lainnya. Gitu sih Pak. Oke. Saya sedikit Pak mau kasih tahu budaya perusahaan. Boleh sekali. Ini nggak bisa ini ya, budaya perusahaan. Ada namanya Bright Pak. Bright itu kalau di bahasa Inggris itu cemerlang kalau nggak salah ya Pak. Cemerlang itu hurufnya itu kan ada 6 huruf ya, BRIGHT. Jadi ini sebuah budaya perusahaan
kami ya, PT Bintang ya. Jadi kami juga punya budaya perusahaan yang tagline-nya adalah bright. Makanya kalau Pak Niki bilang bright people, itu tagline-nya salah satunya. Itu ada artinya Pak. Artinya. BRI itu ya, BRI itu singkatan bersih, R-nya rapi, I-nya indah, bersih, rapi, indah. Jadi BRI bersih, rapi, indah itu mengkondisikan tempat. Jadi dimanapun tempat Bintang berada itu harus bersih, rapi, indah. Nah itu. Kemudian yang huruf selanjutnya adalah GHT. Itu gesit, handal, terampil. G-nya gesit, H-nya handal, T-nya terampil. Jadi gesit, handal, terampil itu mengkondisikan performanya, orangnya. Jadi orang, manusianya, yang pekerjanya, si pekerja ini bisa melakukan tempatnya itu supaya bersih, rapi, indah, karena dia punya performan yang gesit, handal, terampil. Jadi penting banget Pak. Iya betul. Dalam penyaringan teman-teman mau bekerja, ini yang utama. Jadi selalu diingat juga bahwa ada bright ini loh. Jadi selalu mengingat terus ya. Artinya dimanapun Bintang berada, pasti tempatnya bersih, rapi, indah. Pasti orangnya gesit, handal, terampil. Jadi sehingga membuat nyaman, sehingga membuat cemerlang. Gitu kira-kira Pak. Tapi bright bisa cemerlang dan selalu gemilang bersinar terus ya Bu. Iya, begitu. Oke, menarik sekali. Berarti memang kesimpulannya bahwa sangat solutif sekali ya dari jawaban dari Bu Erma tadi dari awal sampai terakhir memang sudah menjawab semua keresahan atau kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan seputar industri outsourcing ya Bu ya. Oke, bisa disimpulkan bahwa outsourcing ini adalah langkah cerdas ya Bu berarti ya. Betul. Untuk bisa meningkatkan efisiensi asal dari perusahaan yang tepat dan terpercaya. Betul, sangat tepat. Oke. Terima kasih Bu Erma sudah menemani beberapa waktu sekarang ini ya untuk kita berbincang, ngasih pengetahuan kepada penonton dan people juga. Sama-sama. Oke, jangan lupa follow podcast kita di YouTube di PT Bintang Karya Sarana dan juga jangan lupa follow Instagram juga. Kita juga punya Instagram PT Bintang Karya Sarana dan juga mesinmesin.co. Oke, kita see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.